Mari sama-sama kita tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan kepada Bapa di surga, dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga benih firman-Mu menjadi berkat buat kami dan bertanam dalam hati kami. Dan kami juga tidak lupa menaikkan doa salam kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Lukas pasal 20. Lukas pasal 20 ayat 9 sampai ayat yang ke-19. Lukas pasal 20 ayat 9 sampai ayat yang ke-19. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakan kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lalu untuk waktu yang agak lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruh pulang ke tanah hampa. Sudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain, hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka. Lalu disir pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, tapi orang juga dilukai oleh mereka lalu lemparkan ke dalam kebun itu. Maka kata tuan kebun anggur itu kepadanya, apakah yang harus kuperbuat? Aku menyuruh anakku yang kekasih untuk yang mereka segani, tapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anak itu, mereka berundi katanya, ia ada ahli waris, mari kita bunuh dia supaya waris itu menjadi milik kita. Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Mereka berkata sekali lagi, jangan, sekali-sekali jangan. Tapi Yesus memandang mereka dan berkata, jika demi apakah hati nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang jatuh ke dalam batu itu ia akan hancur. Barang siapa ditimpa batu ia akan remuk. Lalu ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga. Sebab mereka tahu bahwa mereka yang akan dimaksudkan dengan perumpamaan itu, tetapi mereka takut pada orang banyak. Kita melihat satu perumpamaan yang sangat menarik bagi penggarap dengan pemilik kebun. Pemilik kebun anggur dia meminta bagian bukan waktu berceklik, tetapi sudah panen raya. Jadi dalam kelimpahan, bukan dalam kekurangan. Yang sangat menarik, dia minta sebagian. Dia tidak minta semuanya, hanya sebagian. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata yang diutus pulang ke tangan hamba. Yang sangat menarik, ternyata yang diutus dibunuh. Kita perhatikan firman Tuhan pada ayat yang ke-17. Tapi Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian apakah hati nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa jatuh atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu, ia akan datang batu yang
Kita datang kepada Yesus dengan hati yang hancur. Jangan sampai kita ditimpa batu. Hati apa? Kita datang kepada Yesus dengan rendah hati. Dengan sikap rendah hati, kita hancur di bawah kaki Tuhan. Merenungkan tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan yang kita alami pagi hari kita datang kepada di kaki Tuhan. Mungkin saudara menghadapi masalah, saudara merasakan kebaikan Tuhan, saudara menangis kaki Tuhan karena apa? Merasakan kebaikan Tuhan. Bagian jatuh di batu yang jatuh di bawah, jatuh ke atas batu itu, ya, jatuh di atas batu itu dengan hati yang hancur. Hancur maksud berterima kasih dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan. Kalau kita berikan panjang umur, diberkati. Tuhan berikan kesehatan, berkat. Apalagi berkat finansial, ada syukur, ucapan syukur. Tuhan kami kasih bahagia. Seberapa yang saya berikan kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah memaksa seseorang untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau kita bisa memberi, ini karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita bisa berbuat karena kasih karunia Tuhan, tapi ya apa yang terjadi? Tapi yang terjadi tidak ada apa yang kita berikan, ternyata hampa. Tidak ada sesuatu yang kita berbuat buat Tuhan. Kalau pagi hari kita berbuat sesuatu buat Tuhan, itu suatu hal yang baik. Dengan hati yang hancur, hati terima kasih kepada Tuhan. Kenapa demikian? Kalau tidak, katakan pada ayat yang ke-18b, pada siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu, ia akan remuk. Jangan sampai hukuman Tuhan jatuh dalam hidup kita, tapi cukup nasihat firman Tuhan. Hukuman Tuhan jatuh dalam hidup kita, tapi kita bersyukur. Kalau kita masih banyak umur, Tuhan masih berikan waktu, Tuhan memberi kesempatan untuk jatuh di kaki Tuhan, menangis, menjerit kepada Tuhan, mengucap syukur pada Tuhan karena kebaikan yang Tuhan berikan di hidup kita. Nafas hidup panjang umur, semua karena kebaikan. Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala. Terima kasih buat firman-Mu. Kembalikan kami besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, pada RW, pada RT, pada medis, para Polri. Berikan mereka hikmatnya dari surga, dari semata. Sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.